Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Nama saya Muhammad Muzamil Aditya Putra dari kelas RE3B Pagi dengan nomor induk mahasiswa 4222301055. Pada kesempatan kali ini saya akan menunjukkan hasil dari tugas tengah semester mata kuliah RE304 Computer Aided Manufacturing. Oke. Pertama, saya akan membuat desain yang sama dengan gambar berikut. Dan sebelumnya saya sudah buat, tapi tidak saya recording karena ada beberapa alasan. Dan ya, secara penjelasan saya awalnya pilih top, lalu sketch, dan saya langsung buat kotak gitu ya, kotak tengah. Taruh kotak tengah di sini, langsung random, terus saya dimension masing-masing untuk tinggi dan panjang. Untuk tinggi dan lebar itu 50 kali 50. Nah, setelah itu kalau kita lihat lagi kembali di sini, ada potongan lingkaran dan potongan ujung seperti siku-siku di samping sini ya, dengan radius 15, kalau begitu 30. Saya buat dulu lingkaran dengan ukuran 30. Saya buat lingkaran asal di titik sini. Saya gunakan dimension untuk buat dia jadi 30 radius 30 R30 dengan ukuran 30 ya, dengan ukuran 30. Lalu saya potong, tapi sebelum saya potong tuh saya tangent dulu lingkaran ini dengan masing-masing ujung atas maupun ujung tinggi agar bisa ditrim bagian dalamnya. Tidak lupa juga di bagian samping. Tapi bedanya di sini saya hanya buat lingkaran di ujung, saya buat lingkaran dengan ukuran 20, lalu tinggal ditrim luarnya. Saya sebenarnya udah mau hapus 2 titik ini, tapi masih belum jumpa solusinya karena udah sekian lama juga saya tidak pakai software begini. Nah, tidak lupa di bagian ujung sini ya, awalnya bersatu lalu terpisah karena saya sendiri yang memotong memotong garis yang ada di luar. Setelahnya udah saya sketch ya. Nah, saya langsung export as drawing. Saya langsung open ya. Sketch tadi saya open, dan ini awalnya saya pencet dulu F9 buat tahu tengahnya, letak tengahnya ada di mana. Lalu saya open ya, file yang drawing tadi. Saya pencet Export, move to origin, pilih di ujung kiri biar dia bisa diatur lebih jelas. Setelahnya saya pilih stock setupnya dengan ya ukuran seperti ini. Setelah itu saya pilih toolpad. Ketiga-tiganya menggunakan contour dengan parameternya masing-masing
Untuk yang pertama itu depth charge-nya 0,5, sama dengan yang kedua. Dengan linking parametersnya saya pindahkan semua ke absolute, dan untuk depth-nya itu min 2 ya, min 2. Saya menggunakan flat and mill dengan ukuran 8 mm, pemakanan Z per 0,5 meter. Ya, pemakanan Z itu yang mana? Pemakanan Z adalah ya ini pemakanan Z. Z itu bagian tengah dari setiap sisi, bagian tengahnya. Untuk semua kontur, semua parameter ini pemakanan Z-nya itu 0,5. Oke. Saya menggunakan flat and mill 8 mm. Nah, ini masing-masing ada yang clockwise, ada yang counterclockwise. Sebentar, saya tunjukin dulu. Kalau yang ini termasuk counter, nanti hasilnya keluar, nanti masuk counter, nanti hasil keluar. Yang ini sedikit error ya. Ini juga di luar, karena kalau dia di dalam itu nggak mungkin, nggak bakal berfungsi. Juga berlaku dengan yang sebelah sini ya. Setelah udah saya tentukan counternya, tinggal verify ya, centangkan semua, pindahkan langsung. Ini istilahnya extrude kalau di SolidWorks maupun di Onshape, ini istilah extrude, tapi kalau di sini namanya verify. Dan jikalau langsung dimulai akan terjadi pemotongan ya akadnya. Nah, ini untuk hasil mastercam-nya. Oke, untuk G-code. Untuk G-code sendiri saya sudah dapat. Ini sempat. Ini bukan yang ini. Bukan. Mungkin ada sedikit perbedaan. Nah, mari kita lihat langsung di SSCNC. Ini adalah hasil jadinya. Tapi cukup dikatakan SSCNC ini adalah yang paling rumit daripada Mastercam maupun melakukan desainnya, karena ini memakan hampir lebih dari 10 menit untuk saya pahami, bahkan bisa sampai berjam-jam tanpa bantuan kawan-kawan saya sendiri. Kawan-kawan maksudnya sebelumnya saya dapat sedikit pengarahan mengenai cam.
Oke, lebih jelasnya saya pilih dulu stock size ya, sama dengan ukuran yang di Mastercam. Lalu kita naikkan ya, size-nya kita naikkan ke 12.000. Setelah itu pilih toolnya. Tool yang dipilih adalah flat mill dengan diameter 8000 dan dengan diameter 8 serta panjang 120. Sebenarnya flat 80 ini tidak ada, jadi harus add manual, lalu add into magazine dan pilih main spindle. Spindle itu yang ini. Main spindle. Oke. Setelah itu semua langsung open. Yang saya maksud open itu adalah open G-code-nya. Tapi lebih jelasnya itu seingat saya adalah cek dulu program. Tidak. Lebih cepatnya cek dulu rapid position. Apakah sudah sesuai dengan di Mastercam atau tidak? Karena jika tidak sesuai nanti nggak bakal berfungsi dengan baik, ya, nggak bakal berjalan dengan baik. Setelah itu pilih ke jog, kita hitung workpiece-nya, tapi ya sesuai dengan yang udah diarahkan juga. G-nya itu harus yang G54 karena ini yang paling bisa dikatakan stabil, paling lancar. Setelahnya caulk, ini dan ini di caulk ya, baru. Tapi harus cek work offset juga, apakah sudah 0 atau belum. Jika belum 0, delete, semuanya di delete. Oke, semuanya di delete. Semuanya di delete. Langsung dicek di ref. Ini harus dibikin ke 0 juga ya teman-teman. Oke. Cycle. Pencet auto, cycle start. Nah, begitulah. Hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, mungkin sudah cukup. Nah, lebih jelasnya lagi sebentar untuk G-code ya. Untuk G-code-nya ada di program. Ya, bisa lihat. Cukup panjang. Nah, sudah cukup dari video saya. Terima kasih telah menonton. Saya Muhammad Zamil Aditya Putra, izin pamit undur diri.